Pernahkah kamu membayangkan, satu piring makan sederhana bisa mengubah hidup seseorang 15 tahun kemudian? Kisah ini tentang seorang TKI Indonesia yang hidup jauh dari keluarga dan hanya memiliki penghasilan pas-pasan. Namun di tengah keterbatasannya, ia memilih menolong seorang gadis miskin yang kelaparan. Ia tidak tahu bahwa kebaikan kecil itu akan kembali kepadanya dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan tekan like jika kamu percaya bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, dan tuliskan di kolom komentar, kamu menonton dari kota atau daerah mana? Sekarang mari kita mulai kisah selengkapnya. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa juga like-nya dan subscribe. 15 tahun yang lalu, Hong Kong adalah kota yang keras bagi Arif. Saat itu usianya baru 22 tahun. Ia datang dari sebuah desa kecil di Indonesia dengan bekal nekat dan harapan. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada keluarga, hanya tekad untuk bertahan hidup. Arif bekerja serabutan dari pagi hingga malam. Kadang membantu di dapur restoran kecil, kadang mengangkat barang di pasar, kadang membersihkan gudang sempit demi upah harian. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan seadanya dan menyewa kamar kecil. Sore itu, Arif berjalan pulang melewati gang sempit di kawasan padat Hong Kong. Langit mendung, udara lembab, dan perutnya sendiri belum terisi sejak pagi. Di sakunya hanya tersisa sedikit uang yang seharusnya ia gunakan untuk makan malam. Saat melintas di belakang sebuah toko roti, langkah Arif tiba-tiba melambat. Di dekat pintu belakang toko itu, ia melihat seorang gadis kecil duduk meringkuk. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, dan tangannya memegang botol air kosong. Pandangan gadis kecil itu tertuju pada rak roti di dalam toko. Tatapannya kosong, lelah, dan penuh harap. Arif berhenti. Hatinya ragu, uang di sakunya hampir habis. Jika ia berbagi, malam ini mungkin ia sendiri harus menahan lapar. Namun ketika gadis kecil itu menundukkan kepala dan memegangi perutnya yang kosong, Arif tidak bisa melangkah pergi. Ia mendekat dan berjongkok di hadapan gadis itu. "Kamu belum makan?" tanyanya pelan. Gadis kecil itu menoleh, tampak terkejut, lalu menggeleng pelan. "Sejak kemarin," jawabnya lirih. Namanya Meilin, usianya sekitar 9 tahun. Ia tinggal di sekitar tempat itu bersama ibunya yang sering bekerja hingga larut. Hari itu, ibunya belum pulang, dan Meilin tidak punya uang untuk membeli makanan. Arif terdiam sejenak, lalu ia berdiri dan masuk ke toko roti. Beberapa menit kemudian, Arif keluar membawa sebungkus roti hangat dan segelas susu. Uang di sakunya kini hampir habis. Ia menyerahkan bungkusan itu pada Meilin. "Makanlah," katanya singkat. Mata Meilin membesar. Tangannya gemetar saat menerima makanan itu. "Benarkah ini untuk aku?" tanyanya ragu. Arif mengangguk dan tersenyum kecil. "Iya, untuk kamu." Meilin menunduk. "Terima kasih," ucapnya pelan. Ia mulai makan perlahan, seakan takut roti itu akan segera habis. Arif duduk di dekatnya, diam, menyaksikan gadis kecil itu akhirnya bisa tersenyum meski sederhana. Tak ada percakapan panjang, tak ada janji, tak ada harapan untuk bertemu kembali. Setelah makan, Meilin berdiri. "Aku harus pergi," katanya. "Terima kasih banyak, Kak." Arif hanya mengangguk. Hati-hati di jalan. Gadis kecil itu berjalan menjauh, menghilang di antara gang-gang sempit Hong Kong. Arif melanjutkan langkahnya pulang. Perutnya masih lapar, tetapi hatinya terasa hangat. Ia tidak tahu bahwa sepiring makan sederhana yang ia berikan hari itu akan kembali padanya 15 tahun kemudian dan mengubah hidupnya untuk selamanya. Waktu terus berjalan. 15 tahun bukan waktu yang sebentar. Arif tetap hidup sederhana di Hong Kong. Pagi hingga malam, ia bekerja keras, kadang membantu di dapur restoran, kadang mengangkat barang di pasar, kadang membersihkan gudang yang pengap. Meski sudah bertahun-tahun di sana, hidupnya tidak mudah. Ia sering diremehkan oleh rekan-rekan kerjanya, yang menatapnya dengan rasa tinggi hati karena ia hanya seorang pekerja serabutan dari Indonesia. Suatu sore, ketika Arif membersihkan gudang di sebuah perusahaan logistik, seorang rekan bernama Chan mendekat. "Arif, kau harus cepat, bos tidak suka pekerja lambat," kata Chan sambil menepuk bahunya. "Ya, saya akan cepat," jawab Arif singkat.
menunduk sambil memindahkan kotak-kotak berat itu. Di luar itu, hidup Arif terasa monoton. Makan seadanya, tidur di kamar sempit, dan kadang merasa hampa. Namun, hatinya tetap kuat, ia selalu mencoba tersenyum, meski sering diledek. Sementara itu, nasib gadis kecil yang dulu ia tolong, Mei Lin, berjalan di jalur yang berbeda. Setelah pertemuan singkat itu, Mei Lin beruntung. Seorang pegawai lembaga sosial yang sering lewat gang tempat Mei Lin duduk memperhatikannya dan akhirnya membantunya. "Mei Lin, jangan takut, kami akan membantumu sekolah," kata seorang wanita ramah dari lembaga itu. Mei Lin menatapnya dengan mata berbinar. "Benarkah saya bisa pergi ke sekolah seperti anak-anak lain?" "Benar sekali," jawab wanita itu. "Kamu pintar dan rajin. Jangan khawatir, kami akan mendukungmu." Hari-hari Mei Lin diisi dengan sekolah. Ia belajar dengan tekun, menghafal pelajaran, menulis dengan sungguh-sungguh. Setiap kali mendapat nilai bagus, ia tersenyum sendiri, membayangkan orang yang memberinya roti dulu. Ia tidak pernah melupakan kebaikan Arif, walau tidak tahu siapa namanya. Seiring waktu, Mei Lin tumbuh menjadi perempuan cerdas dan mandiri. Ia rajin, berani, dan tidak takut menghadapi dunia yang keras. Suatu hari, setelah lulus dari sekolah menengah dan melanjutkan pendidikan di kota, Mei Lin diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Di kantor, ia sering berbicara dengan atasannya tentang ide-ide baru. "Bu Mei Lin, ide ini sangat bagus, silakan lanjutkan," kata atasannya, tersenyum. "Terima kasih, Pak, saya akan pastikan hasilnya maksimal," jawab Mei Lin tegas. Hari demi hari, kerja kerasnya diakui. Pelan tapi pasti, Mei Lin naik jabatan, dari staf biasa, menjadi manajer proyek, lalu menjadi salah satu orang yang keputusan dan pendapatnya sangat diperhitungkan dalam perusahaan. Suatu sore, ketika Mei Lin menutup berkas di mejanya, teman sekerjanya menatapnya. "Kamu sudah lama di sini, rasanya seperti setiap orang di kantor ini mengenalmu," kata teman itu. Mei Lin tersenyum. "Ya, saya beruntung. Banyak orang baik yang membantu saya selama ini," jawabnya sambil menatap foto lama di mejanya. Foto dirinya kecil duduk di gang, memegang roti hangat. Dalam hatinya, Mei Lin selalu teringat seorang pria muda dari Indonesia, seorang TKI yang pernah menolongnya tanpa pamrih. Ia tidak tahu namanya, tidak tahu di mana ia sekarang, tetapi satu hal yang pasti, kebaikan kecil itu telah mengubah hidupnya. 15 tahun telah berlalu sejak Arif menolong gadis kecil itu. Waktu yang panjang membawa perubahan, tapi bagi Arif, hidup tetap keras. Hari itu, ia sedang duduk di ruang administrasi perusahaan tempatnya bekerja sebagai staf gudang. Ia menatap layar komputer. Jantungnya berdebar. Laporan pengiriman terakhir ternyata salah, dan dokumen yang seharusnya lengkap justru ada yang hilang. Seorang staf senior mendekat dengan wajah tegang. "Arif, bos ingin bicara denganmu sekarang," katanya pelan. Arif mengangguk, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tidak tenang. Ia sudah lama bekerja keras, tapi kesalahan kecil ini bisa menjadi alasan pemecatannya. Di ruang kantor, seorang wanita paruh 30, tegas dan rapi, duduk menatapnya. Arif segera mengenali aura berbeda dari bos-bos sebelumnya. Ia baru saja menjadi pejabat baru yang memimpin departemen gudang. "Arif, duduklah," kata wanita itu dengan suara tenang namun tajam. Arif duduk, menunduk, mencoba mengatur napasnya. "Saya melihat laporanmu ada beberapa kesalahan," lanjut wanita itu. Arif mengangguk cepat. "Maaf, Bu, saya akan memperbaiki segera." Wanita itu menatap Arif lama, kemudian berkata perlahan, "Arif, hidup kadang memang tidak adil, tapi saya melihat kesungguhanmu." Arif mengangkat kepala, mata berbinar. "Kesungguhan saya, maksud Ibu?" tanyanya ragu. Wanita itu tersenyum tipis, lalu mengambil berkas lain dari meja. "Kamu pernah menolong seseorang, 15 tahun yang lalu. Aku yakin kamu tidak ingat. Tapi kebaikanmu itu, secara tidak langsung, mengubah hidup seseorang dan orang itu sekarang berada di posisi yang bisa menentukan nasibmu." Arif terdiam, jantungnya seperti berhenti sejenak. Siapa, Bu?" tanyanya pelan. Wanita itu membuka berkas dan menatapnya dengan mata hangat. "Namanya Mei Lin, gadis kecil yang dulu kau tolong. Sekarang dia manajer proyek di perusahaan kami. Dan dia yang akan memutuskan apakah laporanmu diterima atau tidak." Arif menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Ia ingat wajah gadis kecil itu,
senyum polos saat menerima roti dari tangannya. Tidak mungkin, pikirnya. Tiba-tiba telepon di meja wanita itu berdering. Ia mengangkatnya. Meilin, ya, laporannya sudah diperiksa. Orang ini yang dulu menolongmu. Ya, Arif. Benar, dia masih di sini. Arif mendengar suara gadis itu dari speaker. Suara yang sudah ia kenal tapi masih muda diingatannya. Arif, saya yang akan meninjau semua dokumen. Jangan khawatir, saya tahu siapa kamu. Saya ingin memastikan kamu tetap di sini. Air mata hampir mengalir di pipi Arif. Hidupku, 15 tahun lalu, aku hanya memberi roti. Tapi sekarang, dia yang menyelamatkanku, gumamnya dalam hati. Wanita itu tersenyum. Kadang, kebaikan kecil yang kita lakukan tanpa pamrih akan kembali pada kita di saat yang paling kita butuhkan. Arif mengangguk, tak bisa berkata apa-apa lagi. Hidupnya yang berada di ujung, yang hampir hancur karena kesalahan kecil, tiba-tiba terasa ringan. Arif duduk di kursi depan meja kantor. Jantungnya berdebar tak karuan. Udara terasa panas di ruangan itu. Tapi bukan karena suhu melainkan karena ketegangan yang menekan dadanya. Ia menatap sosok wanita di depannya, atasan baru yang memegang berkas-berkasnya. Wanita itu menatap Arif dengan pandangan yang intens. Hening sejenak, lalu ia berkata perlahan, Arif, boleh saya tahu, nama lengkapmu? Arif terkejut. Arif Santoso, Bu, jawabnya pelan. Apakah maksud ibu? Wanita itu menatapnya lama, seolah mencoba mengingat sesuatu dari wajahnya. Mata ini, senyum ini, jangan-jangan, kau orang itu, katanya sambil menahan napas. Arif mengerutkan alis, bingung. Orang apa, Bu? Wanita itu tersenyum tipis, tapi matanya berkilat. 15 tahun lalu, kau pernah menolong seorang gadis kecil yang kelaparan, kau memberinya sepiring makan, kau ingat tidak? Arif terdiam. Ia mengingat kembali gang sempit di Hong Kong, roti hangat, dan gadis kecil yang tersenyum padanya. Tidak, saya tidak tahu namanya, Bu, saya hanya ingin membantunya, gumamnya pelan. Wanita itu tersenyum hangat. Namanya Meilin, gadis itu sekarang menjadi manajer proyek di perusahaan ini. Dan kebetulan, hari ini aku yang menugaskannya meninjau laporanmu. Arif menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Meilin, gadis kecil itu. Wanita itu mengangguk. Ya, dia yang dulu kau tolong, dan karena kebaikanmu, dia selalu mengingatmu. Hari ini, nasibmu berada di tangannya. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan muda masuk, mata mereka bertemu. Arif seketika tertegun. Mata Meilin yang dulu polos dan kelaparan sekarang penuh percaya diri dan hangat. Ia menatap Arif lama, seolah mengenali sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Arif, suara Meilin pelan tapi tegas. Apakah ini benar kamu? Arif hanya mengangguk, suara tercekat di tenggorokannya. Ya, aku yang menolongmu dulu, jawabnya. Meilin tersenyum, sedikit menitikan air mata. Kau mungkin tidak ingat aku, tapi aku tidak pernah lupa. Hari itu kau memberiku sepiring makan ketika aku sangat lapar. Karena kebaikanmu, aku bisa bertahan, dan sekarang, aku di sini untuk membantumu, katanya sambil menyerahkan berkas laporan ke tangannya. Arif menatapnya, mata berkaca-kaca. Tak kusangka, kau, gumamnya, tolong aku. Meilin mengangguk. Tentu, aku tidak bisa melupakan orang yang pernah menolongku tanpa pamrih. Semua yang terjadi padamu, kini aku ingin membalas, dengan cara yang benar-benar berarti. Hening sejenak, kemudian Arif menunduk, terseduh pelan. Ia tersadar, hidupnya yang hampir hancur kini diselamatkan oleh gadis kecil yang dulu ia tolong. Sepiring makan sederhana itu yang terasa kecil saat diberikan ternyata menanam benih yang kini membuahkan keselamatan dan harapan bagi dirinya. Arif menarik napas panjang, tersenyum lemah tapi hangat. Terima kasih, Meilin, aku tidak tahu harus berkata apa, katanya. Meilin tersenyum, meletakkan tangannya di bahu Arif. Kebaikanmu dulu adalah alasan aku bisa bertahan. Kini, saatnya aku membantumu, hidupmu akan berubah, Arif, percayalah. Di saat itu, Arif merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan lega, bahagia, dan haru bercampur dalam satu momen. Hidupnya yang dulu penuh perjuangan dan ketakutan kini terasa ringan. Ia tersadar, kebaikan sekecil apapun bisa membawa keajaiban besar. Bahkan 15 tahun kemudian.
Arif masih berdiri di depan Meilin, rasanya jantungnya belum pernah berdebar secepat ini. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Ia memikirkan semua kesalahan kecilnya yang bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Dan kini, gadis kecil yang dulu ia tolong, berdiri di hadapannya sebagai penyelamatnya. Meilin membuka berkas laporan yang ia pegang dan meletakkannya di meja. Arif, saya sudah memeriksa semuanya, laporanmu memang ada kesalahan, tapi saya tahu ini bukan karena kamu malas atau ceroboh. Aku melihat bagaimana kamu bekerja selama ini, katanya lembut tapi tegas. Arif menunduk, masih sulit mempercayai apa yang terjadi. Jeti, saya masih bisa bekerja, tanyanya pelan, suaranya hampir bergetar. Meilin tersenyum hangat. Bukan hanya masih bisa bekerja, Arif, aku ingin memastikan kamu tetap nyaman di sini. Aku akan membatalkan pemecatanmu, dan aku juga akan mengatur kontrak baru untukmu lebih tetap, dengan posisi yang layak sesuai kerja kerasmu selama ini. Air mata hampir menetes dari mata Arif. Tidak, saya tidak tahu harus berkata apa, gumamnya. Hidup saya tidak pernah membayangkan. Meilin meletakkan tangan di bahu Arif. Arif, kalau dulu kamu tidak menolongku ketika aku kelaparan, mungkin aku tidak akan bertahan dan tidak bisa sampai di posisi sekarang. Hari ini, aku ingin membalas budi itu. Semua yang kulakukan ini untukmu, ujarnya sambil tersenyum. Arif menatapnya lama, mengenang masa lalu. Ia ingat wajah Meilin yang kecil, senyum polosnya saat menerima roti. Hati Arif terasa hangat, dan segala lelah serta perjuangan selama bertahun-tahun terasa seakan terbayar dengan momen itu. Terima kasih, Meilin, aku tidak tahu bagaimana membalasnya, kata Arif sambil menunduk, suaranya berat dengan haru. Meilin tersenyum lagi. Tidak perlu membalas, Arif, kau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa 15 tahun lalu. Sekarang, aku hanya ingin memastikan hidupmu lebih baik. Kau pantas mendapatkannya, katanya. Tidak hanya itu, Meilin juga membantu Arif mendapatkan kehidupan kerja yang layak. Ruang kerjanya kini lebih nyaman, gaji dan tunjangannya lebih baik. Kesempatan untuk naik jabatan dan belajar lebih banyak diberikan padanya. Hari itu, Arif pulang ke rumah dengan langkah yang ringan. Hidupnya benar-benar berubah total. Ia tersenyum, menatap langit malam Hong Kong, dan berbisik dalam hati. Kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Siapa sangka sepiring makan itu, 15 tahun lalu, akan mengubah seluruh hidupku. Di luar kantor, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Dan Arif merasa untuk pertama kalinya, ia bisa bernapas lega, bukan hanya karena pekerjaannya aman, tapi karena ia menyadari, kebaikan, kesabaran, dan ketekunan akan kembali pada kita, bahkan dengan cara yang paling tak terduga. Akhirnya, kisah sederhana tentang sepiring makan itu menjadi legenda pribadi bagi Arif. Kisah tentang kebaikan yang menanam harapan, dan tentang bagaimana satu tindakan kecil bisa mengubah nasib seseorang selamanya. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Meilin, hidup Arif mulai terasa berbeda secara nyata. Ia tidak lagi bangun dengan rasa cemas, takut dipecat, atau tertekan oleh pekerjaannya. Kontrak kerjanya kini tetap, gaji dan tunjangan meningkat, dan kesempatan untuk belajar serta naik jabatan terbuka lebar. Namun bagi Arif, perubahan terbesar bukan soal uang atau jabatan. Yang membuatnya benar-benar bahagia adalah harga dirinya kembali. Ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai TKI yang bekerja keras tapi selalu diremehkan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kerja kerasnya dihargai, usahanya diperhatikan, dan ia punya tempat di dunia ini. Hari itu, setelah pulang dari kantor, Arim duduk di tepi tempat tidur di kamar kosnya yang sederhana. Lampu kota Hong Kong berkelap-kelip melalui jendela, dan suara jalanan terdengar samar-samar. Hatinya terasa hangat. Ia teringat Meilin, gadis kecil yang dulu ia beri sepiring roti hangat. Peristiwa itu terasa seperti benih kecil yang ditanam di masa lalu. Kini tumbuh menjadi pohon yang menaungi hidupnya dengan aman dan penuh harapan. Arif tersenyum pelan, menarik napas panjang, dan berbicara pada dirinya sendiri. Kebaikan tidak pernah sia-sia, gumamnya. Ia tersadar bahwa semua perjuangan, semua kerja keras, semua kesulitan yang ia hadapi selama bertahun-tahun, kini terasa berarti.
Satu tindakan kecil, satu kepedulian tanpa pamrih, bisa membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, saat menatap langit malam, Arif merenung. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan lagi sekadar bertahan atau mengirim uang ke keluarga. Hidupnya kini penuh makna, ada keyakinan dan harapan baru. Ia tahu, setiap kebaikan yang ia lakukan, meskipun terlihat kecil, bisa menjadi jembatan bagi masa depan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Arif mulai merasakan perubahan lain. Ia lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan rekan kerja. Ia mulai mengambil inisiatif, mengusulkan ide, dan membantu rekan lain tanpa rasa takut. Orang-orang mulai menghargai pendapatnya. Arif merasa, akhirnya, ia bukan lagi sekadar TKI yang bekerja keras dalam diam, tetapi seorang manusia yang diperhitungkan dan dihargai. Pada akhir pekan, Arif duduk di taman dekat tempat tinggalnya. Ia mengingat masa-masa sulit, tidur di kamar sempit, lapar, diledek oleh rekan kerja, dan merasa kecil di dunia yang asing. Sekarang semua itu terasa jauh. Ia tersenyum, menatap langit malam, dan berkata pelan, "Hidupku benar-benar berubah total, bukan karena kaya mendadak, tapi karena dihargai, karena kebaikan yang aku tanam akhirnya kembali padaku, dan karena aku percaya bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, selalu memiliki arti." Arif tahu, cerita sepiring makan yang ia berikan 15 tahun lalu bukan hanya tentang kebaikan bagi Meilin. Itu juga tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana satu keputusan sederhana bisa menumbuhkan harapan, membalikkan nasib, dan mengajarkan bahwa hidup yang penuh kebaikan adalah hidup yang layak dijalani. Ia menatap lampu-lampu kota, menutup mata sejenak, dan tersenyum lega. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, Arif merasa damai. Ia merasa kuat, dihargai, dan yang terpenting hidupnya kini penuh makna. Hidupnya telah berubah total, dan di hatinya, satu pelajaran abadi tertanam. Kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia.